Dari Gereja Sangga Kelas Surabaya 1062 The Voice of Love. Shalom, selamat pagi kekasih Tuhan. Berjumpa kembali dengan saya Wahyu Widiawati dalam program Bincang Pagi edisi 22 Juli 2020. Apa kabar pagi hari ini kekasih Tuhan? Anda siap untuk belajar ya? Tentu jangan bosan dengar kata belajar, karena program Bincang Pagi mengajak kekasih Tuhan belajar bersama, bertumbuh dalam kebenaran firman Tuhan, praktek firman dalam kehidupan sehari-hari ya. Dan pagi hari ini saya punya narasumber yang sudah lama nih nggak ke Sangkakala. Tadi beliau bilang di blacklist lama sama Sangkakala. Tapi saya pikir beliau yang melupakan Sangkakala gitu, nggak mau diundang. Pendeta Michael Christian, boleh ya saya panggil pendeta? Nggak harus pastor kan? Nggak usah. Sekarang Michael kan aja. lagi marak nih, harus dipanggil pastor gitu. Enggak, dari awal kan memang saya dipanggilnya pastor di sana. Oke, ya karena di sana. Santai aja ya. Saya panggil bro juga nggak apa-apa ya. Nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Beliau dengan gaya anak muda begitu ya, pakai topi. Mungkin karena belum apa? Belum berdandan. Gitu. Ternyata bisa berdandan ya. Masih terlalu pagi, nyawanya masih belum. Kayaknya baru bangun tidur. Gimana? Pandemi di Gibeon masih ibadah online atau bagaimana Pak? Masih ibadah online. Masih online ya, oke. Tapi kita ibadah online-nya mengikuti jadwal ibadah kita, dan juga kita masukin di beberapa channel TV. Oke. Jadi tetap berapa kali ibadah begitu? Oh ya, live itu atau? Live. Tapi ya? yang enggak recording sekali, terus kemudian ditayangkan. Tapi recordingnya habis itu nggak dibikin available sampai service times berikutnya. Oke. Jadi kayak premier gitu ya. Betul. Oke. Gimana rasanya melayani? Ini kan semua negara mengalami itu ya. Harus ibadah online gitu. Gimana sih Pak rasanya? Saya rasa ini merupakan nubuatan akhir zaman, bahwa seluruh dunia akhirnya merasakan kesusahan. Ini kayaknya pertama kalinya. Biasanya kan kita mengalami penderitaan itu pockets ya, misalnya di Afrika, di Middle East, atau di mana gitu ya. Tetapi ini seluruh dunia merasakannya. Dan saya rasa ini merupakan awal dari dimana akan banyak hal yang seperti ini akan terjadi. Sekarang resesi, seluruh dunia merasakannya. Jadi saya rasa kita juga perlu sadar bahwa memang Tuhan ini dalam kendali kedaulatan Tuhan. Memang nggak nyaman, tetapi jangan kita itu kapan ya berakhir, kapan ya kita berakhir. Instead of kita tanya kapan, bagaimana kita menghidupi apa yang diizinkan Tuhan ini, karena Tuhan selalu punya maksud yang baik dengan semua itu. Ya. Dan itu harus tertanam dalam pikiran kita ya. Apapun yang terjadi, pasti Tuhan punya rencana yang baik. Benar. Dan untuk kemuliaannya, dan itu is always grand scheme ya. Kalau Tuhan berdaulat kan, dia berdaulat. Nanti kita ngomongin di materi aja. Berdaulat itu bisa secara aktif, secara pasif, secara efektual, atau secara permisif. Itu kan bahasanya susah kan ya. Masa sih enggak lah itu enggak. Pakai if semuanya. Ya, pagi hari ini Pak Michael tertarik untuk mengangkat satu topik perbincangan. Kalau Tuhan itu baik, kenapa hal buruk terjadi pada orang baik? Nah, seru dia. Ya. Ada baiknya terus ada buruknya. Iya, ada baiknya ada buruknya. Sebentar Pak. Apakah semua orang Kristen itu disebut orang baik menurut Bapak? Ya, sebelum kita ke situ kita mesti nanya dulu kan, pertanyaan ini kan mengapa hal buruk terjadi pada orang baik? Mendingan kita bahas hal buruk dulu. Kenapa kok hal buruk terjadi? Sebenarnya pertanyaan ini kan bukan pertanyaan baru. Musa, Daud, Abraham, Yeremia itu udah pernah ngomong ya di Alkitab. Kejadian 18 ayat 25, Abraham, masakan hakim segenap bumi tidak menghukum dengan adil? Itu Abraham berarti kan basically charging God, menuduh Tuhan. Gimana sih hakim segenap bumi tidak menghukum dengan adil? Kenapa? Dia melihat ada ketidakadilan. Dan juga berani dia menyampaikan itu kepada Tuhan langsung ya. Protes kan? Protes. Sebenarnya Tuhan nggak terintimidasi dengan semua yang kita lontarkan statement kepada dia, statement kita. Karena makanya saya lebih percaya bahwa iman itu gak perlu iman yang besar, tetapi iman yang benar ya. Iman yang benar meskipun kecil seperti biji sesawi, dengan segala kebimbangan kita tuh gak apa-apa lu ngomong. Tuhan gak terintimidasi, malah Tuhan welcome. Sebentar, iman yang benar berarti ada iman yang salah dong? Oh, banyak. Contohnya gimana tuh? Waduh, nanti jadinya kesono panjang ya. Cuman iman yang salah adalah misalnya
kita ngomongin iman yang benar aja deh daripada iya yang salah kan, iya. daripada cari tahu uang palsu seperti apa, Mending mendingan yang tahu benar, orang. oke. Diandaikan seperti ini, misalnya kita pergi ke sebuah gedung yang ada lantainya kaca, Oke. kan orang kan boleh jalan di atasnya tuh. Ada satu orang yang berjalan di atasnya berjingkat-jingkat, bahkan dia tengah-tengah nggak kuat harus merangkak karena dia ketakutan. Ngeri. Iya. Dan akhirnya dia sampai ke sono. Terus kemudian ada satu jalannya santai banget, bahkan dia berani lompat-lompat di situ sampai ke sono. Nah, saya mau tanya sama Anda, iman seperti itu apakah tergantung orangnya atau tergantung apa? Jadi terlihat bahwa sebenarnya iman orang tersebut tidak menentukan keselamatannya, tetapi iman orang tersebut terletak pada apa? Kaca yang memegangnya, kekokohan dan ketebalan kacanya. Tahukah kita bahwa kenapa kok iman kita bisa meskipun sekecil biji sesawi masih tetap bisa berlaku dalam hidup kita dengan sedemikian rupa? Kenapa? Karena kekuatan siapa yang menopang iman tersebut. Kalau Efesus 2 ayat 8 sampai 9 adalah kamu diselamatkan karena kasih karunia oleh iman, itu bukan hasil usahamu. Jadi bukan hanya kasih karunia aja, termasuk imannya. Oke. Bukan hasil pekerjaanmu. Ya, ini iman yang benar seperti itu ya. Iya. Oke. Bahwa Kembali itu kepada tadi, kenapa hal buruk terjadi? Ya. Jadi Kan dibilang Tuhan baik. Nah, oke. Sebenarnya ini pertanyaan manusia yang sudah dari dulu ya. Saya mungkin ngomongin dari sisi filosofis lah ya. Sisi filosofis itu sebenarnya sudah dipertanyakan oleh filsuf-filsuf Yunani dan filsuf-filsuf yang Inggris dan yang lain-lain. Itu adalah Epicurus. Epicurus badannya bukan kurus, tapi namanya aja Epicurus. Tapi kan pertanyaannya gini, kalau Tuhan itu mau mencegah kejahatan, kenapa kok ada kejahatan? Jangan-jangan dia tidak mampu. Jadi dia mau tapi tidak mampu. Atau jadi dia nggak maha kuasa kan? Atau dia mampu tapi nggak mau. Kalau yang tadi dia tidak mampu, jangan-jangan dia bukan Allah yang maha kuasa. Yang ini jangan-jangan dia bukan Allah yang baik, karena dia mampu tapi tidak mau. Tapi nggak mau melakukan itu. Ya. Maka dia jahat kan? Apakah dia mampu dan dia mau? Jadi Tuhan itu Tuhan yang mampu dan Tuhan yang mau. Lah terus kenapa kok ada kejahatan? Dan premis mereka membuat kesimpulan bahwa jangan-jangan Tuhan gak ada. Ngapain percaya Tuhan? Lu habis-habisin waktu aja. Ya itu yang menjadi semuanya. Nah sebenarnya untuk jawab itu nanti kita kembali ke situ ya. Nah kita mesti lihat kenapa sih kok ada kejahatan di dalam dunia ini. Nah kembali kepada pertanyaannya Wahyu, kenapa? Nah kalau ngomongin tentang kenapa, sebenarnya kalau kita kembali kepada Alkitab, saya selalu percaya Alkitab adalah otoritas tertinggi sola scriptura dari 5 sola itu. Maka Alkitab bilang apa? Kejadian 1 ayat 4, Kejadian 1 ayat 10, 12, 18, 21, 25. Semua waktu Tuhan menciptakan langit dan bumi, semua itu baik. Berarti Tuhan gak ada bilang baik ya, berarti nggak ada yang buruk ya? Gak ada yang buruk, gak ada yang jahat. Ya. Bahkan puncaknya di Kejadian 1 ayat 31. Waktu manusia diciptakan, dia bilang semua sangat baik. Gara-gara ada manusia tuh. Berarti manusia diciptakan sangat baik. Lah terus kenapa? Apa yang terjadi dengan kejahatan? Kok bisa nggak terjadi? Waktu dosa masuk ke dalam dunia, disitulah dibilang bahwa ada perpisahan antara Allah dengan manusia. Dan ciptaannya. Bahkan bumi dikutuk. Bahkan manusia dikasih hukuman bahwa Adam harus mengeluarkan keringat untuk menghasilkan, karena itu menjadi semak belukar. Ada binatang buas, ada bakteri, ada virus termasuk sakit penyakit ya kan, corona. Nah, ya itu kan virus evolving terus dan akhirnya menjadi seperti ini. Wanita juga harus mengalami sakit bersalin, dan kemudian wanita birahi itu dalam bahasa aslinya itu adalah bukan cuman hanya tapi dia adalah menginginkan kekuasaan suaminya. Jadi sang suami itu bukan hanya menjadi kepala, tetapi dia menjadi penguasa. Dan itulah sebabnya terjadi kekacauan. 1 Yohanes 2 ayat 17, dia bilang begini, Rasul Yohanes ini di Perjanjian Baru. Ingatlah bahwa dunia dan segala sesuatu yang ada di dalamnya yang diinginkan oleh manusia sedang menuju kepada kebinasaan. Itulah sebabnya kalau kita bandingkan ya statistik, banyaknya gempa bumi sekarang dibandingkan 200 tahun yang lalu aja. Lebih banyak hari ini ya. Bukan hanya naik 100%, tetapi naik sampai 500%.
itu menunjukkan memang dunia sedang menuju dalam kebinasaan. Ini saya kasih contoh ya, kalau misalnya saya telepon pakai Samsung atau iPhone. Nggak usah nyebut merek lah. Ya oke deh, oke, jangan. Smartphone yang mahal deh. Kita ke gedung tinggi, tingkat 35. Terus kemudian ada burung lewat, kita kaget, terus teleponnya jatuh dari tingkat 35. Kemudian kita turun ke bawah, lihat teleponnya. Teleponnya masih belum hancur berantakan, masih utuh, tetapi pecah. Pecah, bopak-bopak semua. Terus kemudian dia coba dia ambil, dinyalain. Nyala. Oh. Kaget nggak? Amazing itu, Kaget kan? Wih. Harganya pasti gimana gitu ya. Kaget kan? Terus udah gitu kita coba untuk telepon. Masih bisa tuh. Kaget kan? Nah, kalau kita beli dari toko, masih baru, dibuka boxnya, terus kemudian masih kinclong. Waktu kita nyalakan powernya, terus jernih sekali, warnanya bagus sekali. Nggak usah kaget, itu baru. Ya. Tapi kalau udah rusak, udah jatuh, udah pecah, udah hancur, masih aja bisa ada suara, itu mesti kaget. Kenapa? Itu karena memang keadaannya mesti nggak memungkinkan. Nah, dunia yang ada dalam keadaan yang rusak, kita jangan kaget kalau ada kejahatan di mana-mana, kalau ada sakit penyakit di mana-mana, karena itu memang keadaannya mestinya. Justru kalau ada pemeliharaan Tuhan, perlindungan Tuhan, masih ada Roh Kudus yang menahan, restrain bahasa Inggrisnya kan, bahwa kejahatan di dunia ini belum benar-benar, kalau ngomong bahasa Jawa tadi dari bahasa Inggris Jawa dicul gitu sama Tuhan. Tetapi masih ada yang menahan. Itu yang kita mesti kaget. Masalahnya itu sering kali terjadi sehingga kita ini anggap itu biasa, Pak. Bahkan kita nuntut, sorry to say ya, banyak pemberitaan di mimbar bahwa ketika kamu ikut Tuhan, Tuhan akan buat memberkati kamu, Tuhan akan meluputkan kamu dari yang jahat, Tuhan akan menyembuhkan kamu dan lain sebagainya. Sehingga ketika sesuatu yang buruk terjadi, orang Kristen melongo, loh, kok nggak cocok? Padahal saya sudah melakukan semua hal itu ya. Ya misalnya, saya sudah perpuluhan, saya sudah setia melayani, saya sudah berdoa, saya dan lain sebagainya. Ya, kalau seperti itu kan akhirnya kita mempunyai pemikiran bahwa Tuhan itu kan seperti seseorang yang bisa disogok. Apakah Tuhan berdaulat? Yang Tuhan tuh siapa? Kita atau Tuhan? Apakah kita bisa bertransaksi dengan Tuhan? Apakah kita itu bisa mengontrol apa yang Tuhan izinkan dan tidak izinkan? Kalau itu benar, kalau maksudnya premisnya itu benar, logika itu benar, berarti sebenarnya Tuhan nggak berkuasa dan berdaulat. Karena bukan Dia yang benar-benar, Dia seperti, apa bedanya dengan dewa-dewa yang kita pergi ke gunung-gunung atau kemana, di mana kita minta pesugihan, kita melakukan ini dan itu sebagai tumbal. Perpuluhan bukan tumbal, pelayanan bukan tumbal, pelayanan bukan sogokan gitu. Tetapi itu adalah respon dari kebaikan Tuhan. Nah, sekarang kita tanya dulu deh, dari mana kejahatan yang ada di dalam seluruh dunia ini? Yang pertama, dunia yang tadi sudah jatuh dalam dosa. Yang pertama ya kan. Jadi kita udah jelas. Yang kedua, of course adalah dosa manusia. Oke. Kalau kita ngomongin tentang dosa manusia, kita hati-hati. Ada orang nggak hati-hati. Betul. Kita jujur, kita dikhianati. Dikhianati. Kita lempeng, orang jahat sama kita. Jadi menunjukkan apa? Dosa itu tidak bisa terhindarkan karena kita hidup di dalam dunia dan kita hidup dengan orang lain. Suami istri, yang satunya mungkin cintanya tulus, yang satunya mungkin bulus. Betul, bulus. Sehingga apa yang terjadi? Ya, kita mendapatkan imbas dari dosa orang lain. Yang kedua, yang kedua. Yang ketiga adalah konsekuensi dari dosa kita sendiri. Betul nggak? Oke, misalnya kita pakai kredit card, tapi income tidak sesuai dengan pengeluaran. Apa yang terjadi? Utangnya banyak. Nah, terbelit hutang, ya kan? Kita bisa minta ampun sama Tuhan atas keserakahan kita, atas kita nggak bisa berterima kasih, bersyukur. Oke, Tuhan ampuni. Percaya kan Tuhan ampuni? Amin. Utangnya? Ya harus dibayar dong. Exact. Enak aja bilang. Nanti, apa yang terjadi? Kalau ternyata nggak bisa bayar, apa yang terjadi? Terus rumahnya disita.
atau sepeda motornya dikembalikan gitu. Terus dia berdoa, Tuhan kenapa kau izinkan ini semua terjadi? Ya salah lu bawa-bawa Tuhan gitu kan. Ya kan repot kan kalau kayak begini kan. Jadinya ini bukan salahnya Tuhan, ini salah kita sendiri. Suami istri, suaminya selingkuh, minta ampun sama Tuhan. Tuhan ampuni nggak? Tuhan ampuni. Istrinya belum tentu. Betul ya? Anak-anaknya belum tentu. Sakit hatinya butuh proses. Mungkin butuh berpisah dulu, butuh dikonselingin dulu. Jadi ini adalah konsekuensi dari dosa manusia. Konsekuensi dari dosa kita sendiri. Berarti ketika dosa kita diampuni, akibatnya tetap harus kita tanggung ya? Iya dong. Nah, itu banyak orang yang berpikir diampuni ya udah dibebaskan semuanya begitu, Pak. Betul. Harusnya tidak seperti itu ya konsep berpikirnya ya. Itu konsekuensi logis. Ya kan, konsekuensi logis. Kalau namanya utang mana ada bisa kan sudah ditanggung semua, Pak, sama Tuhan Yesus di kayu salib. Enak aja lu. Itulah yang namanya hutang dosa. Itu sebenarnya benar-benar adalah harta yang terbesar yang kita miliki. Karena sebanyak apapun uang dan kebaikan apapun yang kita bisa lakukan tidak bisa membeli itu. Tetapi pada saat kita sadar akan hal itu yang akan mendorong kita untuk hidup tidak sesuai dengan dunia itu loh. Tapi masalahnya ini orang itu yang tadi dosa itu namanya moral evil kan. Jadi kejahatan moral. Yang tadi dunia yang sedang rusak jadi kejahatan natural. Misalnya ada bencana alam, gempa bumi, ada virus itu. Nah, yang paling parah adalah kalau jadi satu. Kejahatan moral dan kejahatan moral dan kejahatan natural itu terjadi pada saat yang sama. Saya banyak mengkonselingi bukan hanya jemaat tetapi teman-teman atau orang yang dikenalkan sama saya, orangnya udah kena COVID. Kemudian dia salah investasi. Jadi miliaran duitnya habis. Kena COVID. Terus kemudian karena miliaran duitnya habis, ada masalah dengan rumah tangganya. Jadi mau cerai. Jadi udah kena COVID, mau cerai, duitnya habis. Ini namanya kejahatan moral dan kejahatan natural gabung jadi satu. Itulah penderitaan yang sesungguhnya. Kalau kita lihat mungkin seperti kayak misalnya bencana alam di Palu, terus ada orang menjarah. Itu kan kejahatan moral dan natural jadi satu. Nah, ini problem. Nah, jadi jangan kaget kalau melihat bahwa banyak sekali kejahatan dan penderitaan di dalam dunia ini. Billy Graham bilang bahwa ini adalah keadaan yang jatuh. We live in a fallen world, dan kita semua menjadi ahli waris dari fallenness yang kejatuhan yang Adam wariskan kepada kita. Jadi jangan kaget. Jadi ini merupakan. Jadi kalau ada kejahatan atau hal buruk terjadi, anggap itu biasa. Exactly. Ada nyamuk lewat di depan juga biasa. Nyamuknya lewat mulu nih. Kurang di baygon di tempat ini. Dapat berapa persen dari merek itu ya? Oh maaf nih. Iya. Manusia yang udah jatuh dalam dosa, bumi yang udah dikutuk dan menuju kebinasaan, konsekuensi dari dosa adalah sumber dari segala penderitaan. Dan penderitaan, kejahatan dan masalah itu merupakan bagian dari hidup manusia. Jadi jangan kaget dalam keadaan itu. Nah, sekarang kita kembali kepada pertanyaannya Epicurus tadi. Kalau memang Tuhan mau tetapi tidak mampu, jangan-jangan dia nggak bisa. Dia Allah yang terbatas. Itu dia. Kan? Atau Allah mampu tapi nggak mau, jangan-jangan dia Allah yang jahat. Atau Allah tidak mau dan tidak mampu, dia bukan Allah. Atau Allah mau dan Allah mampu, tapi kok kejahatan ada? Allah tidak ada. Nah sebenarnya ini sudah dihancurkan oleh banyak filsuf Kristen. Salah satunya yang saya sebutin aja, soalnya saya dapatnya dari dia baca bukunya Alvin Plantinga. Dia menemukan premis tersembunyi di balik masalah tadi, kejahatan secara logis. Dia premisnya begini. Menurut orang-orang ateis nih yang ngomong gitu ya. Segala sesuatu yang baik selalu menghilangkan kejahatan sejauh ia mampu. Itu premis mereka. Padahal nggak benar. Tanggapannya adalah Allah mau melenyapkan kejahatan sejauh hal ini tidak menghalangi kebaikan yang lebih besar. Saya kasih contoh. Kenapa kok kita membiarkan diri kita mengalami jarum dan imunisasi? Itu merupakan penderitaan kan buat kita. Sampai sekarang banyak orang takut disuntik. Tetapi kenapa kita melakukan itu? Karena itu membiarkan kejahatan terjadi dalam hidup kita untuk kebaikan yang lebih besar. Kenapa kok ada orang yang diamputasi kakinya karena dia diabetes, mungkin kakinya kena gangrene, diamputasi. Dikasih pilihan, mau mati atau dipotong kakinya. Akhirnya milih dipotong, mengizinkan kejahatan terjadi untuk kebaikan yang lebih besar. Berarti ada istilah blessing in disguise itu? Yes, blessing in disguise. Tapi ada banyak orang yang tidak
setuju dengan statement itu. Mereka berpikir bahwa Tuhan tuh baik, Tuhan gak akan bikin kita anak-anaknya itu menderita-menderita dulu, kemudian baru dibuat kebaikan. Bagaimana dengan pendapat seperti itu? Sabar dulu, kami akan perbincangkan sesaat lagi.